Kamara kembali. Aku te Italia konto nananto na Sudarman dimudahkan, dilancarkan dan berkat te Allah Subhanahu wa taala. Yato sumber amarako ilaran fitri anto bangkit. Aku doa pada tujuan nananto da Sudarmana orang memasuki rumah tangga baru ana sesuai dengan harapan aku te matko dengan keluarga. Yato sumber amal to mulai. Rombongan adat pelamaran sudah mulai bergerak ke rumah calon mempelai wanita. Rombongan adat sudah mulai bergerak menuju rumah mempelai wanita. Kita bergerak dari depan kantor pengadilan negeri Kabupaten Pulau Taliabu. Kepala rombongan adat sudah berada di depan, dibonceng oleh calon, bukan calon mempelai pria ya, adiknya calon mempelai pria. Kita mulai dari depan pengadilan negeri Bobong kelas 2A. Inilah ruas jalan Bobong Talo. Ini jalan poros Bobong ke arah dermaga induk Pulau Taliabu. Ya. Ketua rombongan berada di depan. Kita berbelok ke kanan menuju ke Desa Wayo. Kita sudah mendekati rumah calon mempelai wanita dan saat ini kita mendaki di jembatan tinggi yang di bawahnya bisa dilintasi oleh perahu nelayan dan speedboat. Beginilah suasana Desa Wayo, Kecamatan Talawa Barat. Kita sudah sampai di pesisir pantai Desa Wayo dan di depan ini terbentang Pulau Seho. Oh, sepokan tuh kan? Ya, rombongan adat untuk pelamaran sudah tiba di depan rumah mempelai wanita. Rombongan sudah masuk di rumah mempelai wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah mempelai wanita. Suasana di dalam ruang adat di rumah mempelai wanita. Ano na kinito? Atau masih ada yang itu? Sudah semua. Kemudian ketua adatnya, ketua adat dari sini, Bapak ini
selaku nakodanya. Oh, Bapak. Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Adat dan seluruh majelis adat, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat hadir dalam acara ini yang kami hormati, terkhusus kepada Bapak Riung dan keluarga bersama Ibu Amsa selaku orang tua dari Ananda Rusnawati yang kami hormati. Saya mengajak kepada kita semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan sehingga kita dapat bertatap muka, bersilaturahim. Semoga pertemuan pada hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat, berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam dan rahmat bagi seluruh alam, Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Ketua Adat dan seluruh majelis adat yang kami hormati, yang pertama tentunya saya mewakili rombongan keluarga besar Bapak Ali Husni dan Ibu Halimah menyampaikan terima kasih banyak kepada bapak-bapak serta keluarga yang ada di sini, dan juga mohon maaf bila mana kedatangan kami dapat merepotkan Bapak, Ibu, dan keluarga. Juga mohon maaf bila mana ketentuan telah disepakati, yaitu waktu kami terlambat. Juga di dalam penyampaian adat nanti, kalau tidak sesuai dengan adat yang berlaku di sini, mohon dimaafkan, dan harapan kami mohon disempurnakan. Dan yang kedua, saya mewakili keluarga besar Bapak Ali Husni. Maksud dan tujuan kami ke sini jadi selaku silaturahim, juga ingin menyampaikan niat baik kami, yaitu Ananda Sudarman Ali Husni kepada putri dari Bapak Rium almarhum dan Ibu Amsa, yakni Ananda Rusnawati. Semoga kebaikan, ketulusan dari hati yang paling dalam dilandasi dengan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Kebaikan anak kami datang di hadapan keluarga untuk meminang, melamar Ananda
Rusnawati, dan harapan diterima, dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang perlu kami sampaikan, dan selanjutnya mohon jawaban dari Bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suku adat dari diri yang saya hormati, bapak-bapak yang hadir di keluarga, kedua keluarga, pihak perempuan dan laki-laki. Kami di sini mewakili almarhum Riun untuk membicarakan tentang anaknya yang dilamar, dan kesempatan yang berbahagia ini yang ditunggu-tunggu semua kaum muslimin. Inilah yang disenangi pada tokoh agama, masyarakat, tentang pelamaran yang kami semuanya yang mempunyai anak-anak kadangkala tidak sampai terjadi di titik pelamaran yang seperti ini. Alhamdulillah, kedua anak ini mungkin masih dalam bimbingan yang baik, kekeluargaan masing-masing, sehingga terjadilah ini. Dengan tidak panjang lebar kami bicarakan tentang ini, insya Allah tentang kehadiran bapak-bapak kami terima dengan ikhlas. Terima kasih. Mungkin cukup itu saja. Lahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami terima kita lanjutkan. Jadi terima kasih banyak, apa yang kami sampaikan diterima, dan selanjutnya kami akan melangkah. Yang pertama kami akan menanyakan tentang mahar Ananda Rusnawati. Jadi kita sudah dipertanyakan tentang mahar atau beban yang dipikul ya. Iya. Kalau sudah dibicarakan tentang mahar dan beban yang dipikul, mungkin bapak-bapak tentang bicara burung atau dengan angin-angin atau pendengaran mungkin sudah ada dialog tentang kekeluargaan, dan kami sudah sempat juga berdialog tentang kekeluargaan yang disepakati kemarin atau tadi, yang dirembuk kembali berulang-ulang, yang tujuan sudah deal, baru disempurnakan dan mau dibicarakan. Mungkin harta yang disepakati itu bapak-bapak dorang sudah pernah dibicarakan juga untuk anak, dan ini diulangi dengan tentang umum ya. Nah, di sini orang mengutarakan atau orang menyampaikan tentang harta tadi, seandainya di situ ada penjelasan bahwa tidak sesuai dengan perkataan yang kemarin atau nanti tolong dibicarakan kembali. Iya. Dan ini ada data, ada nota yang sudah dibicarakan, kami serahkan di Rantai 10 gram. Apa
kain putih 1 pes, tempat tidur 1, yang kelima kamondo 5 juta, permintaan harta 30. Nanti anak-anak mau bisa rako ya. Nanti kita Mau rapat. bisa rako ya. Ya. Jadi kayak kamu. Ya. Jangan. Boleh. Jadi majelis adat yang kami hormati, setelah kami melangkah ke acara berikut, yaitu menanyakan tentang harta adat, maka di sini kami akan bacakan bahwa yang pertama adalah rantai 10 gram. Ini rantai emas, bukan rantai sensor, rantai emas. Yang kedua, kain putih 1 pes. Ya. Yang ketiga, tempat tidur. Yang keempat, uang kamondo 5 juta. Serta biaya untuk acara 30 juta. Jadi majelis adat yang kami hormati, setelah kami bacakan, didengar, dilihat, berarti ini menjadi saksi kita kepada semua. Demi kesempurnaan acara ini kami akan sampaikan bahwa apa yang kami baca ini kami terima. Selanjutnya kita akan melangkah berikut, yaitu menanyakan tentang hari. Jadi sebelum artinya kita sepakati bersama hanya sebuah masukan bahwa amanat yang diberikan kepada saya oleh keluarga, hari itu akan ditentukan bulan 11, hari perkawinan. Jadi dari pertimbangan bulan ini tadi, karena yang kita hadapi ini adalah tahun politik, jadi dari kesempatan keluarga itu kita pilih tanggal 9, bulan 7 di langit. Kenapa kita lakukan seperti itu? Jangan sampai tanggal yang kita tentukan nanti kena di waktu minggu tenang, sehingga kita tidak bisa melakukan acara keramaian, artinya berkumpul seperti ini. Jadi itu sebuah masukan, nanti minta jawaban dari kita semua, kira-kira yang terbaiknya juga yang bagaimana sebelum diputuskan. Terima kasih. Itu yang disebutkan dalam permintaan bahwa tanggal 9 bulan 11. Kira-kira juga orang di sini bagaimana, karena orang banyak orang pikirkan juga orang punya ini dan sampai mungkin orang pendidikan juga orang cerdas juga bagaimana, atau kalau memang rasa bisa ya. Kira-kira bagaimana? Di pemilihan ini masih bulan berapa? Bulan 11 tanggal 27 juga bulan 11. Cuma 2 saja pilihan. Kalau tidak dipercepat berarti paling lambat. Karena posisinya juga ini di sini baru mulai musim, jadi bulan-bulan 11 itu kayaknya dia punya padat-padatnya orang bekerja di sini. Itu Berarti dimajukan kan? lagi atau dipercepat lagi? Saya coba panggil dengan mama supaya bagaimana juga dipikirkan ini, jangan sampai kita orang ambil keputusan. Tadi orang bilang tanggal berapa? Tanggal 9. 9 bulan 11. Besok kan tanggal 30, artinya bulan 9. Berarti waktu ini bulan 10 kan habis, 1 bulan.
Berarti 1 bulan berapa hari sudah bekerja? Orang punya kemanakan juga tapi dikecuali ini kemanakan itu bulan tanggal 5 ke tanggal 7 tanggal 5 ini yang memang tanggal 5 hari Sabtu, hari Minggu. jadi ini begini mama berduduk ke sampai orang punya bicara ini bahwa semuanya sudah diterima, orang juga sudah terima mama punya ini, orang punya permintaan. Nah, jadi sudah bicara, sudah sampai ke bicara masalah waktu. Orang punya ini tanggal 9 bulan 11, kira-kira bagaimana? Kalau rasa bagaimana nanti kita bicarakan lagi kan, karena ini mana mau pemilihan, mana ini juga apa? Sementara orang punya sibuk-sibuknya juga dengan musim ke bulan 11 itu padat sekali. Bagaimana dia punya ini, apakah mau dikasih maju atau mau dikasih mundur atau bagaimana, atau mau di situ sudah. Kira-kira Bapak Jody bagaimana? Bapak Liki. Nah, itu waktu. Kira-kira ketemu orang bagaimana? Itulah yang orang pikirkan orang kan. Cuman memang kalau di 10, 11 tanggal berapa? 9. 10, 11 itu lokasi di sini yang tidak memungkinkan. Yang lokasi yang ada di satunya itu, tapi saya yakin tuh pol dengan jemuran. Pol dengan Jemuran. cengkeh. Karena yang mau dipakai dipasir di situ. Di sini sampai bulan 6, bulan 11 ya. Oh iya, 12 masuk. Ini baru mulai karyawan yang mulai. Bukan cuma di situ, mungkin sampai di luar jalan ini nggak akan pulang. Karena musim ini musim besar. Cuma 2 hari saja. Kalau tanggal 9 lagi berapa hari? Artinya kan tanggal 27. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Iya. Itu yang saya bilang, entah dikasih maju, dikasih mundur atau dipertahankan yang orang punya ini, yang orang punya. Artinya kita cerita-cerita Iya. ini Pak, tapi Saya. dalam keadaan begini kan kalau ada istilah orang Sulawesi dia bilang makin cepat lebih baik. Iya. Dapur dari sebelah sini, alhamdulillah. Berikan saja dengan pembicaraan ini atau pembahasan pada pagi hari ini masalah yang 30 tadi itu, permintaan dari orang pihak perempuan kalau boleh tanggung bersama kalau mau kasih rame. Tapi kalau tidak mau rame cuma siapa adanya berarti 25. Tapi kalau umpamanya 30 mau kasih rame dari tanggung bersama dari pihak perempuan tanggung apabila di surplus ada utang umpamanya, ini kan cuma cerita-cerita saja. Begitu pula juga laki-laki juga bantu setengah atau orang juga setengah begitu. Jadi terima kasih atas penyampaian ini. Apa yang kita bacakan tadi telah diperjelas mengenai masalah kerja. Nanti ketemunya antara kedua belah pihak saja. Yang kita bahas tentang adat yang resmi di sini
hal-hal yang mungkin masih perlu diperbaiki setelah selesai ini baru kita ambil langkah. Mau besar dan kecilnya nanti kita ambil waktu. Karena apa yang kita sampaikan mengenai kesepakatan waktu sampai sekarang belum disepakati, artinya mungkin pertimbangan bahwa hadapi ini banyak pekerjaan. Ya. Jadi pekerjaan yang kita hadapi saat ini, baik itu pemetikan cengkeh, juga politik, yang kesemuanya itu memerlukan tenaga orang-orang di tempat ini. Jadi menurut kami itu disederhanakan saja. Yang penting kita selamatkan jodoh anak-anak kita ini. Kalaupun memang ke depan mau ingin lebih ria lagi, ya kita doakan semoga mereka itu dimudahkan rezeki. Intinya persaudaraan kita ini mulai saat ini kita jaga, kita bangun yang lebih baik lagi. Yang mungkin kemarin kami sebelum tiba di sini kita tidak saling mengenal. Hari ini kita sudah saling mengenal. Maka pepatah mengatakan kalau kenal disayang, tak kenal tak disayang. Jadi hal-hal yang menyangkut tentang pekerjaan untuk kita anak-anak kita ini, nanti kita ketemu kira-kira langkah yang terbaik bagaimana kita atur. Sambil berjalan, karena waktu kita kan masih ada, katakan kalau sepakati 1 bulan. Jadi mungkin ada hal-hal yang kurang, kita duduk bersama begini. Apakah saya yang datang itu 1-2 orang, baru bicarakan lagi. Karena kesempurnaan dari setiap acara itu adalah kekurangan. Dari kekurangan itu kita lihat bagaimana kita perbaiki. Jadi sambil berjalan nanti, sambil berjalan. Jadi menurut Kakak Rosnawati bagaimana waktu tadi? Kira-kira yang bagaimana? Dia di maju ke belum maju. Tanggal 11. Tanggal 9. Yang ini Sekarang tanggal 28. Iya. tentang pembicaraan yang disampaikan kepada saudaranya ini, itu semua mungkin sudah paham dari pihak saya, sudah paham dari situ. Tentang itu anggaran itu tergantung dari anggaran. Anggaran itu orang suka kita mau berat dari kita orang dua belah pihak, mau ringan dari kita belah pihak. Jadi lepas dari itu dulu. Yang terpikirkan tentang waktu. Waktu itu kalau saya tidak berpegang kepada orang tua bahwa hari bulan yang saya tidak tahu, saya tidak tahu tentang itu. Cuma saya sampaikan ini bahwa yang bisa itu kecuali di bulan 10 tanggal 9 macam-macam begitu, kembalikan dikasih kurang dari 11. Kalau 11 itu memang parah betul, itu sudah berat. Sudah 2 yang ancam cengkeh dengan ini momen itu agak berat. Tapi kalau dia mundur sedikit, mungkin biar cuma musik-musik kecil-kecil masih bisa, apalagi biar buat saya pikir masih bisa apa. Itu. Jadi maksudnya di bulan dikasih Maju. Kalau ada dikasih maju, kira-kira kapan yang bagusnya dari dikasih majunya itu ke bulan 10 kira-kira di bulan berapa, di langit atau tanggal berapa? Tanggal berapa? Tapi kan saya mundur. Kasih maju lah. Yang 11. Yang penting jangan sampai bulan 11. Kalau 11, berapa yang bagus? 11 kecuali 1 atau 2, itu baru bisa. Bulan langit tanggal berapa yang bagus? Iya. Tapi dari bulan 10 lah. Ya, artinya apa yang disampaikan Bapak tadi terkait masalah waktu, saya juga sudah undang kakak dari Man atau Sudarman ini, yang mana waktu awal kan kita sepakati, kita sampaikan tadi yaitu bulan 11. Sementara pertimbangan masalah panen kemudian politik yang penuh kesibukan, sehingga permintaan di tempat ini, di majelis yang resmi ini, kalau bisa dimajukan. Ya. Jadi saya coba undang kakaknya, coba cari waktu di bulan 10 yang baik.
Jadi kalau di tanggal 10, bulan 10, seperti yang kita tentukan bulan 11 tadi, waktu yang. Tapi kalau seandainya katakan diundur dari tanggal 10, tanggal 12, ya bulan 9 di langit. Jadi setelah kita masukkan dua ini tadi, pilihannya di mana? Kalau seandainya kita majukan di bulan 10. Tanggal berapa? Tanggal 10, tanggal 7. Tanggal 10 dengan tanggal 12. Pilihannya di mana? Di tanggal itu. Kalau tanggal 12 itu hari Sabtu. Kalau perhitungan bulan kan itu berapa? 7. Bulan 7. Tanggal 12. Tanggal 12. Namanya hari Sabtu itu. Hari Sabtu. Kalau untuk saya di hari Sabtu tanggal 12. Jadi kira-kira mana begini? Iya. Kalau lihat ada acara buat hari Kamis, malam Jumat. Iya. Jadi pilihannya di Tanggal 12 hari Sabtu. tanggal 12 hari apa tadi? Sabtu. Iya. Iya. Jadi berarti kita sepakati tanggal 12 ya, Iya, iya. bulan 10 hari Sabtu. Iya, terima kasih. Jadi majelis adat yang saya hormati, setelah beberapa menit kita runding mengenai waktu, alhamdulillah kita sepakati tanggal 12 hari Sabtu bulan 10. Itu sudah hari H, itu sudah hari H. Iya. Melalui kesempatan yang berbahagia ini juga kami ingin menyampaikan kepada majelis adat bahwa setelah kita sepakati waktu yang telah kita sampaikan tadi sebagai tanda bahwa pembicaraan adat ini terikat secara resmi, maka di sini ada ikat cincin antara kedua anak kita, Sudarman dan Rusnawati. Jadi ikatan cincin ini jangan dinilai dari kecilnya atau nominalnya, tapi ini sebagai bukti keseriusan kedua anak kita dan keluarga bahwa keduanya itu akan berjuang sampai di pelaminan. Jadi kepada Ananda Rusnawati mungkin bisa di depan kalau ada dia. Ada? Man? Ada mana dia? Jadi pakai karek kau pada bulan buat saya cincin. Mari ambil dokumentasi di depan. Mari kalau mau foto sini mari. Waktu itu bukan mau nanti. Tambah senyum sedikit. Kiri, depan kiri. Dia masuk ke deh. Jari-jari besar itu. Karena itu di tangan kiri. Mas. Kayak 5 emoji dan Jadi foto begini supaya mudah. Dua-duanya. Senyum. senyum manis. Atas nama keluarga Bapak Ali Husnin dan Ibu Halimah, setelah kita lalui semua acara proses selamatan adat ini, di sini kalau ada langkah kami, tingkah laku, pembahasan serta pembicaraan kami yang salah, mohon dimaafkan.
Semoga pertemuan ini membuka jalan yang baru untuk kebaikan kita semua, untuk bisa menjaga yang lebih baik lagi. Itu yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau tua suara. Bismillahirrahmanirrahim. 29 September 2024. Kita berada pada ruas jalan Gele Salati Beringin Kasango Kramat Bobong. Di depan ini terbentang jalan raya antar kecamatan ruas Salati Gele Salati. Tapi kondisi ini bagaimana kabar? Baik, Pak. Tapi Bagaimana? jalan di jalan ini dia paling parah jalan. Paling parah ya? Iya. Sudah berapa tahun begini kondisinya ini? Ini selama tahun lebih. Pernah diaspal selama Indonesia merdeka? Belum pernah. Bupati Taliabu DP nama siapa sebenarnya? Itu Aliung Muse. Iya, sudah berapa periode jadi bupati begini keadaan jalan ini? Sudah 2, Pak. 2 periode? 2 periode, tapi kita tidak pernah rasakan jalan yang bagus begitu. Jadi mobil-mobil semua dia lewat di jalan ini, jalan sempit ini. Termasuk ini jalan di bawah ini Pak, jalan tani. Iya. Di setting. Iya. Jadi ini adalah rombongan ke Bobong dari Desa Gele menuju Bobong dalam rangka acara pelamaran. Jadi beginilah kondisi masyarakat Taliabu, masyarakat yang menjunjung tinggi adat, tradisi, budaya, di mana acara-acara melamar itu dihadiri oleh banyak orang dan melintasi jalan yang kondisinya seperti ini. Mantap komandan. Oke, selamat. Oke. Ya, beginilah ibu-ibu kita di Kecamatan Talawa Barat Laut naik roda 2 di jalan berlumpur seperti ini setelah 4 kali pemilihan bupati. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di depan kita ini adalah Desa Salati, desa tetangga dari Desa Gele. Jari kaumpamana atu. Iya. Luar biasa Pak Guru, mantap. Nah, ini ada jalan rapat beton. Ini proyek dari Agustus 2022 tapi sampai hari ini 29 September 2024 kondisinya baru 100 meter yang dikerjakan dan sudah mangkrak. Oke, duluan nih. Nah, ini SMP Salati, SMP 1 Kecamatan Talawa Barat Laut. Di depannya ada jalan mangkrak, konstruksi rabat beton yang terdiri dari batu, kerikil, dan campuran semen, tapi sudah rusak. Ya, begitulah kondisi pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu setelah 4 kali pemilihan bupati. Ya, ini seperti ini kondisinya. Jadi yang dikerjakan cuma separuh jalan dan mangkrak. Ya.
Mangkrak. Andai kata kiri kanan jalan untuk desa Salati masih mendingan sedikit. Tampamu. Ada acara rame-rame juga di sini. Tapi ya Jio, mau dimulai ke Bobo Keraka. Oh, permisi. Jadi masyarakat desa Gele Onemai Salati atau masyarakat kecamatan Talaw Barat Lau sangat menderita di jalan mangkrak ini. Beginilah kendaraan roda 4 berjenis pick up yang membawa rombongan pelamaran dari desa Gele menuju desa Bobongwayo, ibu kota kecamatan Taliabu Barat, sekaligus ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Seperti ini. Inilah hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh sebuah rezim, sebuah dinasti politik selama 4 kali pemilihan bupati, modelnya seperti ini. Tapi ternyata masih ada juga yang mendukung dan masih lagi calon gubernur. Ya, Bupati Pulau Taliabu bernama Alian Mus masih lagi calon gubernur Maluku Utara. Percaya diri dengan hasil pembangunan di Pulau Taliabu seperti yang kita lihat di dalam video ini. Begitu parahnya jalan ini dan pemerintah daerah kita hanya sibuk mencalonkan diri menjadi gubernur Maluku Utara. Mohon perhatian kepada segenap rakyat Maluku Utara bahwa calon gubernur asal Taliabu, hasil kerjanya di Pulau Taliabu seperti yang kita lihat di dalam video ini. Sebarkan video ini ke seluruh warga Provinsi Maluku Utara agar mereka tahu dan sadari bahwa calon gubernur yang merupakan mantan Bupati Pulau Taliabu cara kerjanya seperti ini. Mana Gele? Iya. Oke. Sip, mantap sekali. Yang paling disayangkan adalah adanya orang-orang terdidik yang masih mendukung rezim itu. Rezim yang berkuasa atau dinasti politik yang berkuasa selama 4 periode di Kabupaten Sula dan Taliabu. Tapi hasil kerjanya seperti yang kita lihat di dalam video ini. Betapa hancurnya jalan ini dan betapa menderitanya masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya Kecamatan Taliabu Barat Laut. Tapi pemerintah daerah kita tidak peduli. Padahal jalan ini hanya sebenarnya bisa diatasi hanya dengan menggunakan tanah Damato seperti ini. Tanah Damato seperti ini sebenarnya cukup ideal untuk membenahi jalan-jalan berlumpur di Pulau Taliabu. Harga tanah ini per dump truck bobot 5 ton, bobot 5 kubik, itu hanya 150.000. Tapi pemerintah daerah seakan tidak peduli. Di Taliabu ada alat berat seperti yang parkir ini, tapi cuma parkir ini, tidak menimbun jalan ini. Ada ini alat berat, ini parkir ini. Nggak ditahu tujuannya untuk apa ini. Ini kan cuma timbun Damato baru diratakan dengan alat berat bulldozer maupun grader, ini kan sebenarnya sudah cukup itu, sudah cukup. Kita sudah berada di Simpang 4 Desa Beringin Jaya, depan rumah makan Mas Randi. Ya, kita sudah berada di Jalan Lapen, aspal Lapen yang juga
kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, sangat memprihatinkan karena sudah berlubang-lubang, sudah banyak genangan airnya, tidak pernah dibenahi. Apakah ditambah ketinggiannya, ditimbun, apakah ditutup lubang-lubangnya, atau rumput di pinggir jalan ini dibersihkan. Sepertinya dibiarkan saja begitu. Inilah keadaan Kabupaten Pulau Taliabu. Kabupaten yang hanya mengejar impian-impian kekuasaan, ya, hanya hasrat kekuasaan yang mereka kembangkan, akan tetapi infrastruktur yang menjadi kebutuhan penting masyarakat Pulau Taliabu yang akan memudahkan berjalannya roda ekonomi tidak dibenahi, tidak dibangun, tidak diperhatikan, tidak diseriusi. Lihat ini rabat beton, jalan lapen tapi sudah penuh dengan genangan-genangan air, kolam-kolam, sudah penuh dengan kolam-kolam itik bebek. Ya. Nah, di depan ini ada aliran air yang ketika hujan deras dan banjir itu menggenangi seluruh perkebunan yang ada di sekitar sini. Namanya Waibua atau Sungai Buah. Ya, dalam bahasa Taliabu itu Waibua. Nah, tidak pernah dinormalisasi. Padahal sungai ini sangat mengganggu masyarakat, para pengguna jalan. Ya, setiap kali banjir, jalan yang sedang selalu ini tidak bisa diakses, tidak bisa digunakan sama sekali. Akibat karena genangan air yang sangat dalam. Jadi yang dimaksud dengan Waibua itu ya yang saat ini berada di depan kita. Air buah, Sungai Buah. Ya, seperti itu kondisinya bila kendaraan roda 4 melintas di Waibua. Seperti itu. Inilah kondisi Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini yang dimaksud dengan Waibua, yang tidak pernah dibangun jembatan selama pemekaran daerah, selama mekarnya Kabupaten Kepulauan Sula di 2003 dan selama Taliabu mekar di tahun 2013 yang sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebarkan ke seluruh sahabat dan teman-teman Anda di seluruh dunia. Jalan lapen, aspal lapen, ruas beringin bawang. Seperti ini bentuknya. Mobil harus berenang-renang di jalan berlumpur berkolam-kolam ini. Begitulah kondisi Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, luar biasa, tapi tidak ada yang peduli. Pemerintah daerah hanya sibuk calon gubernur Maluku Utara. Saat ini kita telah berada di ruas jalan Beringin Banai atau Bawang Banai. Ya. Jalanan sangat tidak bagus. 4 periode. 2 periode masih bagian Kepulauan Sula dan 2 periode bagian dari Kabupaten Pulau Taliabu. Kondisinya seperti ini. Masih seperti jalan logging. Kabarnya jalan ini akan dibenahi dan ini baru habis ditimbun dan digusur ini. Moga-moga secepatnya mereka aspal. Karena seringkali
pemerintahan di Pulau Taliabu atau bangunan proyek jalan di Pulau Taliabu hanya di timbun-timbun seperti ini baru dibiarkan rusak bertahun-tahun. Ya, yang ini mudah-mudahan segera dibenahi. Di depan kita ini ada lautan luas yang terbentang jauh. Dan di depan sana adalah Kabupaten Banggai Laut. Saat ini saya berada di pantai barat Pulau Taliabu, seputaran Desa Kasango. Antara Desa Kasango dan Desa Bawang. Di kejauhan itu adalah Kepulauan Banggai Laut. Ada Pulau Timpaus, ada Pulau Sonik di sini, ada Pulau Bokan di sana. Ya. Pulau-pulau itu semua jalannya sudah aspal yang bagus kecuali Timpaus dengan Sonik. Yang lainnya sudah teraspal dengan baik. Dan itu dilakukan hanya dalam waktu 4 tahun saja. Mereka bangun aspal hot mix sejauh 350 km. Ya. Di Taliabu, ini saat ini saya berdiri di Jalan Raya Ruas Bobong Gele. Dan tempat ini dari kantor bupati mungkin baru sekitar 15 km ini. Di tempat saya berdiri saat ini. Atau bahkan mungkin tidak sampai karena 15 km dari kantor bupati, dari bundaran Bobong di depan kantor DPRD Kabupaten Pulau Taliabu itu sekitar 14 atau 15 km ke tempat saya berada saat ini. Ya, sudah 4 periode, 2 kakak beradik menjadi bupati secara bergantian. Dan DPRD Pulau Taliabu dikuasai oleh keluarga mereka juga dan partai mereka. Hasilnya seperti ini. Mohon perhatian dari kita semua para penonton video ini untuk bersama memberikan solusi apa yang terbaik yang harus dilakukan demi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Di sana adalah Pulau Limbo, pulau paling barat di Provinsi Maluku Utara, berbatasan langsung dengan Kabupaten Banggai Laut. Di belakang pulau itu sudah perairan Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Laut. Sana ada perahu nelayan yang bercat warna putih. Ya, susah terlihat ya. Ya, seperti ini kondisinya. Mantap sekali. Luar biasa. Rombongan pelamaran dari Desa Gele yang akan melamar seorang wanita di Desa Wayo, Kecamatan Talawa Barat. Dari Talawa Barat Laut ke Kecamatan Talawa Barat. Sebelah sana Taliabu Barat Laut, di sebelah sana Kecamatan Taliabu Barat. Ya, saya ini berdiri di antara 2 kecamatan ini. Menunggu rombongan mobil yang akan melintas. Menunggu mobil pick up yang memuat rombongan, bukan rombongan mobil. Yang memuat rombongan yang akan mengadakan pelamaran di hari ini. Rombongan adat sudah melintas pada ruas Bawang Banai. Saat ini kita melintasi jembatan rusak di Desa Kasango. Dan mobil harus melintasi sungai. Nah, sini ada sungai dan inilah wujud jembatannya. Hancur. Jembatan hancur Desa Kasango. Luar biasa. Jembatannya cuma dilintasi truk rusak. Padahal jembatan belum lama itu. Jembatan itu kurang lebih baru sekitar
umur 7 tahun atau 6 tahun usianya. Di Pusko Desa Kasang, Puskesmas Pembantu. Nah, di depan ini ada kanan tahap fungsinya. Kabarnya SMP, tapi akhirnya SMP dibangun, sementara aktivitas belajar tidak ada. Jadi ibunya ada, tapi kegiatan belajar mengajar tidak ada. Dan bangunannya juga sudah sudah menjadi hutan. Jadi kita tidak paham ini sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ini masih Desa Kasang. Jalan aspal yang mulus ini adalah Jalan Impres tahun anggaran 2023. Bangunan jalan ini terwujud akibat viralnya video jalan rusak Taliabu dan beberapa jalan rusak di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk membangun Jalan Impres. Jadi ini bukan dari inisiatif pemerintah daerah, tapi mungkin pemerintah daerah turut mengirim surat permohonan yang sampai saat ini tidak ditindaklanjuti untuk mengaspal jalan seperti ini di seluruh ruas jalan antar kecamatan sepulau Taliabu. Tapi hanya berada di ruas Kilong Banai saja. Padahal harapan rakyat jalan seperti ini dilanjutkan sampai keliling Pulau Taliabu lebih dari 400 km, 8 kecamatan. Kamara kembali. Aku Italia Konto, Nananto Ana Sudarman, dimudahkan, dilancarkan, dan berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu sumber amarako ilaran fitri anto bangkit. Aku daripada tujuan Nananto dan Sudarmana orang memasuki rumah tangga baru anak. Sesuai dengan harapan aku matu dengan keluarga. Yaitu sumber amal to mulai. Rombongan adat pelamaran sudah mulai bergerak ke rumah calon mempelai wanita. Rombongan adat sudah mulai bergerak menuju rumah mempelai wanita. Kita bergerak dari depan kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Pulau Taliabu. Kepala rombongan adat sudah berada di depan, dibonceng oleh calon, bukan calon mempelai pria ya, adiknya calon mempelai pria. Kita mulai dari depan Pengadilan Negeri Bobong kelas 2A. Inilah ruas jalan Bobong Talo. Ini jalan poros Bobong ke arah dermaga induk Pulau Taliabu. Ya. Itu rombongan berada di depan. Kita berbelok ke kanan menuju ke Desa Wayo. Kita sudah mendekati rumah calon mempelai wanita dan saat ini kita mendaki di jembatan tinggi yang di bawahnya bisa dilintasi oleh perahu nelayan dan speedboat. Beginilah suasana Desa Wayo, Kecamatan Talawa Barat.
Kita sudah sampai di pesisir pantai Desa Wayo dan di depan ini terbentang Pulau Seho. Oh, Sapokan tuh kan? Oh, mana ada dapur? Ya, Oh, di rombongan adat untuk pelamaran sudah tiba di depan rumah mempelai wanita. Rombongan sudah masuk di rumah mempelai wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah mempelai wanita. Suasana di dalam ruang adat di rumah mempelai wanita. Ano na itu atau masih ada yang itu? Sudah semua. Kemudian ketua adatnya, ketua adat dari sini, bapak ini selaku nakodanya. Oh, bapak. Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat ketua adat dan seluruh majelis adat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat hadir dalam acara ini yang kami hormati, terkhusus kepada Bapak Riung dan keluarga bersama Ibu Amsa selaku orang tua dari Ananda Rusnawati yang kami hormati. Saya mengajak kepada kita semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan sehingga kita dapat bertatap muka, bersilaturahim. Semoga pertemuan pada hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat, berikan salam, kita hadiahkan kepada junjungan alam dan rahmat bagi seluruh alam, Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Ketua adat dan seluruh majelis adat yang kami hormati, yang pertama tentunya saya mewakili rombongan keluarga besar Bapak Ali Husni dan Ibu Halimah menyampaikan terima kasih banyak
kepada bapak-bapak serta keluarga yang ada di sini, dan juga mohon maaf bila mana kedatangan kami dapat merepotkan Bapak, Ibu, dan keluarga. Juga mohon maaf bila mana ketentuan yang telah disepakati, yaitu waktu kami terlambat. Juga di dalam penyampaian adat nanti, kalau tidak sesuai dengan adat yang berlaku di sini, mohon dimaafkan, dan harapan kami mohon disempurnakan. Dan yang kedua, saya mewakili keluarga besar Bapak Ali Husni. Maksud dan tujuan kami ke sini jadi selaku silaturahim, juga ingin menyampaikan niat baik kami, yaitu Ananda Sudarman Ali Husni, kepada putri dari Bapak Rium almarhum dan Ibu Amsa, yakni Ananda Rusnawati. Semoga kebaikan, ketulusan dari hati yang paling dalam dilandasi dengan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Kebaikan anak kami datang di hadapan keluarga untuk meminang, melamar Ananda Rusnawati, dan harapan diterima, dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang perlu kami sampaikan, dan selanjutnya mohon jawaban dari Bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh adat dari diri yang saya hormati, bapak-bapak yang hadir di kedua keluarga, pihak perempuan dan laki-laki. Kami di sini mewakili almarhum Riun untuk membicarakan tentang anaknya yang dilamar, dan kesempatan yang berbahagia ini yang ditunggu-tunggu semua kaum muslimin. Inilah yang disenangi pada tokoh agama, masyarakat, tentang pelamaran yang kami semuanya yang mempunyai anak-anak kadangkala tidak sampai terjadi di titik pelamaran yang seperti ini. Alhamdulillah, kedua anak ini mungkin masih dalam bimbingan yang baik, kekeluargaan masing-masing, sehingga terjadilah ini. Dengan tidak panjang lebar kami bicarakan tentang ini, insya Allah tentang kehadiran bapak-bapak kami terima dengan ikhlas. Terima kasih. Mungkin cukup itu saja. Lahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami terima kita. Kita lanjutkan. Jadi terima kasih banyak. Apa yang kami sampaikan diterima. Dan selanjutnya kami akan melangkah. Yang pertama kami akan menanyakan tentang mahar Ananda
Rusnawati. Jadi kita sudah dipertanyakan tentang mahar atau beban yang dipikul ya. Iya. Kalau sudah dibicarakan tentang mahar dan beban yang dipikul, mungkin bapak-bapak tentang bicara burung atau dengan angin-angin atau pendengaran mungkin sudah ada dialog tentang kekeluargaan, dan kami sudah sempat juga berdialog tentang kekeluargaan yang disepakati kemarin atau tadi, yang dirembuk kembali berulang-ulang, yang tujuan sudah deal baru disempurnakan dan mau dibicarakan. Mungkin harta yang disepakati itu bapak-bapak dorang sudah pernah dibicarakan juga untuk anak, dan ini diulangi dengan tentang umum ya. Nah, di sini orang mengutarakan atau orang menyampaikan tentang harta tadi, seandainya di situ ada penjelasan bahwa tidak sesuai dengan perkataan yang kemarin atau nanti tolong dibicarakan kembali. Iya. Dan ini ada data, ada nota yang sudah dibicarakan, kami serahkan di rantai 10 gram kain putih 1 pes, tempat tidur 1, yang kelima kamondo 5 juta, permintaan harta 30. Nanti anak-anak mau bicara aku. Nanti kita Mau bicara aku. Ya. Jadi kamu. Boleh. Jadi majelis adat yang kami hormati, setelah kami berangkat ke acara berikut yaitu menanyakan tentang harta adat, maka di sini kami akan bacakan bahwa yang pertama adalah rantai 10 gram. Ini rantai emas, bukan rantai sensor, rantai emas. Yang kedua kain putih 1 pes. Ya. Yang ketiga tempat tidur. Yang keempat uang kamodo 5 juta serta biaya untuk acara 30 juta. Jadi majelis adat yang kami hormati, setelah kami bacakan, didengar, dilihat, berarti ini menjadi saksi kita kepada semua. Demi kesempurnaan acara ini kami akan sampaikan bahwa apa yang kami baca ini kami terima. Selanjutnya kita akan melangkah berikut, yaitu menanyakan tentang hari. Jadi sebelum artinya kita sepakati bersama hanya sebuah masukan bahwa amanat yang diberikan kepada saya oleh keluarga, hari itu akan ditentukan bulan 11, hari perkawinan. Jadi dari pertimbangan bulan ini tadi, karena yang kita hadapi ini adalah tahun politik, jadi dari kesempatan keluarga itu kita pilih tanggal 9, bulan 7 di langit. Kenapa kita lakukan seperti itu? Jangan sampai tanggal yang kita tentukan nanti kena di waktu minggu tenang, sehingga kita tidak bisa melakukan acara keramaian, artinya berkumpul seperti ini. Jadi itu sebuah masukan, nanti minta jawaban dari kita semua, kira-kira yang terbaiknya juga yang bagaimana sebelum diputuskan. Terima kasih.
Itu yang dipikirkan dalam permintaan kalau waktu tanggal 9 bulan 11. Kira-kira juga orang di sini bagaimana, karena orang banyak orang pikirkan juga orang punya ini jangan sampai mungkin orang penyakitan juga orang cerdas juga bagaimana, atau kalau memang rasa bisa ya kira-kira bagaimana. Di pemilihan ini masih bulan berapa? 20 bulan 11 tanggal 20 juga bulan 11. Cuma 2 saja pilihan. Kalau tidak dipercepat berarti paling lambat. Karena posisinya juga ini di sini baru mulai musim, jadi bulan-bulan 11 itu kayaknya udah punya padat-padatnya orang bekerja di sini. Itu Berarti dimajukan lagi atau dipercepat lagi. Saya coba panggil dengan Mama supaya bagaimana juga dipikirkan ini, jangan sampai kita orang ambil keputusan. Tadi orang bilang tanggal berapa? Tanggal 9. 9 bulan 11. Besok kan tanggal 30. Artinya bulan 9. Berarti waktu ini bulan 10 kan habis. 1 bulan. Berarti 1 bulan berapa hari sudah? Orang punya kemanakan juga tapi dikecuali ini kemanakan itu lah tanggal 5 ke tanggal 7 Tanggal 5. ini memang Tanggal 5 hari Sabtu, hari Minggu. jadi ini begini Mama berduduk sampai orang punya bicara ini bahwa semuanya sudah diterima, orang juga sudah terima Mama punya ini, orang punya permintaan. Nah, jadi sudah bicara, sudah sampai ke bicara masalah waktu. Orang punya ini tanggal 9 bulan 11, kira-kira bagaimana? Kalau rasa bagaimana nanti kita bicarakan lagi kan, karena ini mana mau pemilihan, mana ini juga apa sementara orang punya sibuk-sibuknya juga dengan musim ke bulan 11 itu padat sekali. Bagaimana dia punya ini, apakah mau dikasih maju atau mau dikasih mundur atau bagaimana, atau mau di situ sudah. Kira-kira Bapak Jody bagaimana? Bapak Lisa. Realisme itu waktu. Kira-kira ketemu orang bagaimana? Itulah yang kurang pikirkan orang kan. Cuman memang kalau di 10, 11 tanggal berapa? 9. Tanggal 9. 10, 11 itu lokasi di sini yang tidak memungkinkan. Yang lokasi yang ada di setnya itu, tapi saya yakin itu pol dengan jemuran. Pol dengan Jemuran. cengkeh. Karena yang mau dipakai dipasang di situ. Di sini sampai bulan 6, bulan 11 ya. Oh iya, 12 masuk. Ini baru mulai karyawan baru mulai. Bukan cuma di situ, mungkin sampai di luar jalan ini nggak terpola. Karena musim ini musim besar. Cuma kan cuma 2 hari saja. Kalau tanggal 9 lagi berapa hari? 3 bulan. Artinya kan tanggal 27. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Iya.
itu yang saya bilang, entah dikasih maju, dikasih mundur, atau dipertahankan yang orang punya ini, yang orang punya. Artinya kita cerita-cerita Iya, bahasa iya. ini Pak, tapi Saya. dalam keadaan begini kan kalau ada istilah orang Sulawesi dia bilang makin cepat lebih baik. Iya, 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 iya. Iya. Dapur dari sini. Alhamdulillah. Cerita saja dengan pembicaraan ini atau pembahasan pada pagi hari ini, masalah yang 30 tadi itu, permintaan dari orang pihak perempuan kalau boleh tanggung bersama kalau mau kasih rame, tapi kalau tidak mau rame cuma siapa adanya berarti 25. Tapi kalau umpamanya 30 mau kasih rame dari tanggung bersama dari pihak perempuan tanggung, apabila di surplus ada utang umpamanya, ini kan cuma cerita-cerita saja. Begitu pula juga laki-laki juga bantu setengah atau orang juga setengah begitu. Jadi terima kasih atas penyampaian ini. Apa yang kita bacakan tadi telah diperjelas mengenai masalah kerja. Nanti ketemunya antara kedua belah pihak saja. Oh, iya, iya. Yang kita bahas tentang adat yang resmi di sini, hal-hal yang mungkin masih perlu diperbaiki setelah selesai ini, baru kita ambil langkah. Mau besar dan kecilnya nanti kita ambil waktu. Karena apa yang kita sampaikan mengenai kesepakatan waktu sampai sekarang belum disepakati, artinya mungkin pertimbangan bahwa hadapi ini banyak pekerjaan. Ya? Jadi pekerjaan yang kita hadapi saat ini, baik itu pemetikan cengkeh, juga politik, yang kesemuanya itu memerlukan tenaga orang-orang di tempat ini. Jadi menurut kami itu disederhanakan saja. Yang penting kita selamatkan jodoh anak-anak kita ini. Kalaupun memang ke depan mau ingin lebih ria lagi, ya kita doakan semoga mereka itu dimudahkan rezeki. Intinya persaudaraan kita ini mulai saat ini kita jaga, kita bangun yang lebih baik lagi. Yang mungkin kemarin kami sebelum tiba di sini kita tidak saling mengenal. Hari ini kita sudah saling mengenal. Maka pepatah mengatakan kalau kenal disayang, tak kenal tak disayang. Jadi hal-hal yang menyangkut tentang pekerjaan untuk kita anak-anak kita ini, nanti kita ketemu kira-kira langkah yang terbaik bagaimana kita atur. Sambil berjalan, karena waktu kita kan masih ada, katakan kalau sepakati 1 bulan. Jadi mungkin ada hal yang kurang, kita duduk bersama begini. Apakah saya yang datang itu 1-2 orang, baru dibicarakan lagi. Karena kesempurnaan dari setiap acara itu adalah kekurangan. Dari kekurangan itu kita lihat bagaimana kita perbaiki. Jadi sambil berjalan nanti, sambil berjalan. Jadi menurut Kakak Rosnawati bagaimana waktu tadi? Kira-kira yang bagaimana? Dia mau dikasih maju ke belum maju. Berapa Tanggal 11. Tanggal 9. yang ini? Yang sekarang tanggal 28. Iya. Tentang pembicaraan yang disampaikan kepada saudaranya ini, itu semua mungkin sudah paham dari pihak saya, sudah paham dari situ. Tentang itu anggaran itu tergantung dari anggaran. Anggaran itu orang suka kita mau berat dari kita orang dua belah pihak, mau ringan dari kita belah pihak. Jadi lepas dari itu dulu. Yang terpikirkan tentang waktu. Waktu itu kalau saya tidak berpegang kepada orang tua bahwa hari bulan yang saya tidak tahu, saya tidak tahu tentang itu. Cuma saya sampaikan ini bahwa
yang bisa itu kecuali di bulan 10 tanggal 9 macam-macam begitu, kembalikan dikasih kurang dari 11. Kalau 11 itu memang parah betul, itu sudah berat. Sudah 2 yang ancam, cengke dengan ini momen itu agak berat. Tapi kalau dia mundur sedikit, mungkin biar cuma musik-musik kecil-kecil masih bisa, apalagi biar buat saya pikir masih bisa apa. Gitu. Jadi maksudnya di bulan September Maju. Maksudnya Maju. kalau ada dikasih maju, kira-kira kapan yang bagusnya dari dikasih majunya itu ke bulan 10 kira-kira di bulan berapa di langit atau tanggal berapa? Tanggal berapa? Tapi kan saya mundur. Kasih maju lah. Kasih maju. Jangan dapat 10. Jangan 11. Yang penting jangan sampai bulan 11. Kalau 11, bulan berapa yang bagusnya? 11 kecuali 1 atau 2, itu baru bisa. Bulan Sama sampai apa ya, bulan di langit. Bulan di langit tanggal berapa yang bagus? Iya. Tapi dari bulan 10 lah. Ya, artinya apa yang disampaikan Bapak tadi terkait masalah waktu, saya juga sudah undang kakak dari Man atau Sudarman ini, yang mana waktu awal kan kita sepakati, kita sampaikan tadi yaitu bulan 11. Sementara pertimbangan masalah panen kemudian politik yang penuh kesibukan, sehingga permintaan di tempat ini, di majelis yang resmi ini, kalau bisa dimajukan. Iya. Jadi saya coba undang kakaknya, coba cari waktu di bulan 10 yang baik. Jadi kalau di tanggal 10, bulan 10, seperti yang kita tentukan bulan 11 tadi, waktu yang. Tapi kalau seandainya katakan diundur dari tanggal 10, tanggal 12, ya bulan 9 di langit. Jadi setelah kita masukkan 2 ini tadi, pilihannya di mana? Kalau seandainya kita majukan di bulan 10. Tanggal berapa? Tanggal 10 dengan tanggal 12. Pilihannya di mana? Di tanggal itu. Kalau tanggal 12 itu hari Sabtu. Kalau perhitungan bulan kan itu berapa? 7. Bulan 7. Tanggal 12. Tanggal 12. Kami hari Sabtu itu. Hari Sabtu. Kalau untuk saya di hari Sabtu tanggal 12. Jadi kira-kira mana begini? Iya. Supaya ada acara buat hari Kamis, mau di malam Jumat. Iya. Jadi pilihannya di Di tanggal 12 hari Sabtu. tanggal 12 hari apa tadi? Sabtu. Iya. Iya. Jadi berarti kita sepakati tanggal 12 ya, Iya, iya. bulan 10 hari Sabtu. Iya, terima kasih. Jadi majelis adat yang saya hormati, setelah beberapa menit kita runding mengenai waktu, alhamdulillah kita sepakati tanggal 12 hari Sabtu bulan 10. Itu sudah hari H, itu sudah hari H. Iya. Melalui kesempatan yang berbahagia ini juga kami ingin menyampaikan kepada majelis adat bahwa setelah kita sepakati waktu yang telah kita sampaikan tadi sebagai tanda bahwa pembicaraan adat ini terikat secara resmi, maka di sini ada ikat cincin antara kedua anak kita, Sudarman dan Rusnawati. Jadi ikatan cincin ini jangan dinilai dari kecilnya atau nominalnya, tapi ini sebagai bukti keseriusan kedua anak kita dan keluarga bahwa keduanya itu akan berjuang sampai di pelaminan. Jadi kepada Ananda Rusnawati mungkin bisa di depan kalau ada dia. Ada?
Man. Kadang ada. Jadi pakai kareko pada bulan buat ya cincin. Mari ambil dokumentasi di depan. Mari kalau mau foto sini mari. Waktu itu bukan mau nanti. Tambah senyum sedikit. Kiri, depan kiri. Dia mas pasti deh. Jari-jari besar itu. Karena itu di tangan kiri. Mas. Kayak 5 emoji dan Jadi foto begini supaya mudah. Dua-duanya. Senyum. Senyum manis. Atas nama keluarga Bapak Ali Husnin dan Ibu Halimah, setelah kita lalui semua acara proses lamaran adat ini, di sini kalau ada langkah kami, tingkah laku, pembahasan atau pembicaraan kami yang salah, mohon dimaafkan. Semoga pertemuan ini membuka jalan yang baru untuk kebaikan kita semua, untuk bisa menjaga yang lebih baik lagi. Itu yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Kalau tua sungai.